Shalom, salam kasih, salam sejahtera bagi kita semua yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam minggu tanggal 20 Juni tahun 2021. Tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh-sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada, kalau kita melihat bagaimana pelayanan seorang Paulus, dia senantiasa melayani dengan sungguh-sungguh ketika dia sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya. Segala usaha, upaya, dan daya dilakukan dalam memberitakan Injil Kristus. Akan tetapi, pelayanan yang dilakukan oleh Paulus tidak secara langsung diterima oleh banyak orang. Jemaat Korintus merupakan jemaat binaan yang dibangun oleh Paulus. Dengan segala daya dan upaya Paulus membangun jemaat Korintus, dia memberitakan Injil Kristus, dan banyak mereka menerima kasih karunia daripada Kristus. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan-perubahan yang signifikan di kota Korintus. Perubahan itu tidak menunjukkan kedewasaan iman. Perubahan itu justru membuat orang-orang Korintus menjadi ragu akan kasih karunia yang menyelamatkan mereka dan yang diajarkan oleh Paulus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kenapa bisa terjadi perubahan? Hal itu dikarenakan banyaknya orang-orang yang berpendidikan, yang berpengetahuan, yang berusaha mempergunakan pendidikan dan pengetahuan mereka menyesatkan orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Sehingga terjadi keraguan yang begitu luar biasa di jemaat Korintus. Maka Paulus mendengar dari anak rohaninya Timoteus
bagaimana yang terjadi di kota Korintus. Sehingga Paulus merasa penting dan perlu menasihati mereka. Tetapi Paulus tidak dapat lagi hadir secara langsung untuk bertemu dengan orang Korintus. Hal itu dikarenakan karena dia sudah ditahan oleh pemerintahan Romawi. Karena dia tidak dapat lagi hadir di sana, maka Paulus berinisiatif mengajari, mendidik, dan mengarahkan mereka lewat sebuah surat. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini merupakan bagian surat dari Paulus menasihati, meneguhkan, dan mengembalikan iman mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat pertama, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus mengatakan sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Paulus memposisikan dirinya tidak yang lebih tinggi, tetapi dia memposisikan dirinya teman sekerja. Artinya apa? Paulus meyakini bahwa jemaat Korintus merupakan teman sekerja dikarenakan karena mereka sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Akan tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan sebagaimana mestinya. Ada keraguan-raguan. Makanya Paulus menginginkan supaya mereka senantiasa kembali ke jalan yang benar. Kembali ke aturan yang benar. Kembali kepada iman yang benar. Sehingga Paulus katakan dalam perikop ini, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Artinya seperti apa? Paulus mau mengatakan, kalian adalah teman sekerja kami. Maka karena kalian teman sekerja kami di dalam Kristus Yesus, kasih karunia Allah yang ada di dalam diri kamu harus kalian pergunakan untuk pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Paulus mau mengatakan, jangan pernah kalian sia-siakan kasih karunia. Kasih karunia itu sudah diberikan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Maka selaku orang Kristen, diharapkan supaya mereka jangan menyanyiakan kasih karunia. Bagian yang kedua, di dalam perikop ini, bagaimana Paulus melakukan pembelaan terhadap pelayanannya. Dalam ayat yang ketiga, jelas dikatakan dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Bahkan Paulus mengatakan bahwa dalam segala pelayanan mereka menunjukkan keteladanan sebagaimana yang diinginkan oleh Kristus. Yang artinya seperti apa? Menjadi seorang pelayan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka supaya tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, dengan sungguh-sungguhlah melakukan pelayanan itu. Tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan pelayanan yang penuh kasih. Bagaimana sebenarnya pelayanan yang penuh kasih? Yang pertama sekali, supaya pelayanan itu penuh kasih, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, sering sekali kita para pelayan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sering sekali apa yang kita sampaikan kepada orang lain tidak mencerminkan jati diri kita. Maka lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau diingatkan. Yang pertama, jangan kita menjadi batu sandungan. Supaya kita jangan menjadi batu sandungan, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang ada padamu. Allah sudah memberikan kasih karunia lewat Yesus Kristus. Maka kita harus hidup di dalam kasih karunia itu. Supaya segala pelayanan kita penuh dengan kasih. Berarti kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diingatkan bagaimana sebenarnya kita harus bermanfaat bagi orang lain. Dalam kebenaran firman Tuhan jelas di Paulus katakan bagaimana mereka menanggung dera, menanggung penghakiman, dan menjaga kemurnian iman, bahkan menanggung banyaknya ketidakadilan.
yang harusnya mereka dihormati tetapi tidak dihormati. Tetapi sekalipun segala sesuatu itu nyata dan mereka rasakan, bukan berarti mereka menjadi ciut untuk melayani Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajarkan supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pelayan yang penuh kasih, yaitu dia melayani dengan hati, dia melayani dengan sungguh-sungguh, dan harus sesuai apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia lakukan. Supaya apa? Supaya lewat semuanya itu pelayanan kita benar-benar bermakna dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.